Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Hadio Gavadana. Saya kelas 11 MIPA 4 dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Pronojo. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi sejarah kelas 11, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Sebelum menyimak, alangkah baiknya teman-teman siapkan buku tulis atau catatan yang ingin dicatat, atau untuk siapkan segala yang diberikan oleh saya. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain: yang pertama, adanya monopoli perdagangan oleh Portugis di Selat Malaka. Yang kedua, pelarangan Portugis terhadap orang-orang Aceh berlayar ke Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah. Dengan bantuan dari Turki dan Demak, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhan sebagai kekuatan militer yang disegani. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Setelah itu, faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah yang pertama, tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh. Serangan kerajaan Demak. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Yang kedua, dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Yang ketiga, Sultan Demak Raden Patah mengirim pasukan dipimpin Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Yang terakhir, dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari prajurit, Adipati Unus menyerang Portugis. Serangan rakyat Maluku. Yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Yang ketiga, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik, yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun pada tahun 1565. Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis. Perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan pada tahun 1570. Dalam perundingan tersebut, Portugis melakukan kelicikan, yaitu membunuh Sultan Hairun. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Pasukan Sultan Babullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Perlawanan Minahasa terhadap bangsa Spanyol. Perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap monopoli yang dilakukan Spanyol. Perang dilakukan anak suku Tombatu Tondanau atau Tansawang di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde. Pecah perang pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas, sedang pihak Minahasa Panglima Monde beserta 9 tentaranya gugur.
Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dengan dan berkat bantuan Presiden VOC, Herman Jan Setienkuler, berhasil diadakan kesepakatan damai pada tanggal 21 September 1694. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Baru, Rumong Bawah, dan Kawangkoan Bawah. Next, perlawanan terhadap Belanda. Untuk mewujudkan cita-citanya menguasai seluruh pulau Jawa, Sultan mengirim pasukan kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628 tetapi gagal. Tahun 1629 kedua kalinya kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia tetapi juga mengalami kegagalan. Perlawanan-perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC terus berlanjut, antara lain perlawanan di bawah pimpinan Tronojoyo, perlawanan Untung Senopati, perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said. Sekian, terima kasih dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.